warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada hadirin di ruang sidang. Pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2020, sidang perkara perdata nomor 22-PDT-6-2020-PN-IK atas nama Anthony Kipling sebagai penggugat melawan Muhammad Nurli sebagai pihak tergugat siap dimulai. Kepada para pihak, penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dimohon untuk memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah hakim anggota 1 siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 2 siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 22-PDT-G/2020/PN-Yogyakarta antara Antoni Ginting sebagai penggugat melawan Muhammad Chunli sebagai tergugat pada hari ini Selasa 6 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan minggu lalu, bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dan pengajuan bukti-bukti. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi dan pengajuan bukti-bukti. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan saksi dan bukti-buktinya? Kami sudah siap dengan beberapa alat bukti dan 1 orang saksi yang mulia. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Kami siap dengan bukti-bukti dan 2 orang saksi yang mulia. Silakan bukti tertulis di bawah maju ke depan. Apakah saksi yang diajukan sudah hadir? Saksi yang kami ajukan sudah hadir dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Silakan saksinya dihadapkan ke ruang sidang. Petugas mohon hadirkan saksi pertama atas nama Santi Agatha. Baik, terima kasih. Petugas silakan kembali ke tempat. Saksi siap yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi silakan duduk. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baik, sebelum pemeriksaan saksi dilanjutkan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Saudara saksi,
Saya akan menanyakan identitas saudara berdasarkan KTP yang saudara berikan. Harap dijawab. Baik Yang Mulia. Hakim anggota 1, silakan. Siap. Nama, Santi Agatha, umur, 27 tahun, alamat saudara, Kauman JM 1 nomor 316 Kupasan, Gondomanan, Yogyakarta. agama. Islam. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut, Ketua. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga semenda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak Yang Mulia. Lalu kaitan Anda dengan penggugat sebagai apa? Sebagai saksi ahli Badan Perlindungan Konsumen Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia Yang Mulia. Kepada juru sumpah, silakan dibantu untuk mengambil sumpahnya. Silakan, saudara saksi bisa mengikuti lafaz sumpah yang kami ucapkan. Namun perlu saudara ketahui bahwa yang bersumpah di sini adalah saudara atas keterangan yang saudara berikan. Apakah bisa dipahami? Bisa Yang Mulia. Baik. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Selamat siang, Mbak. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Apakah saudara saksi sudah mempelajari seluruh berkas gugatan dan penggugat? Sudah Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimana analisa menurut saudara hal yang memberatkan tergugat dalam perkara ini? Menurut saya, pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh Ika Merselasada adalah perbuatan melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat pembatalan sepihak sebagaimana ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. Selain itu, perbuatan tergugat dapat dikategorikan dalam pelanggaran hak terhadap hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Salah satunya adalah mengenai hak konsumen, yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, maka penggugat berhak atas beberapa hal dari tergugat, yakni diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan telah dijamin mutunya. Konsumen diberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kontrak elektronik yang dibuat oleh tergugat tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh UU ITE dan PPPSTE bahwa kontrak elektronik harus memuat yang pertama data identitas para pihak dan yang kedua objek dan spesifikasi. Demikian Yang Mulia. Berdasarkan dari analisa saudara, kerugian apa yang diderita penggugat? Kerugian yang diderita pertama tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Yang kedua kerugian waktu, kekecewaan, dan keterlambatan kinerja sistem dalam pemberitahuan dan pembatalan pemesanan. Baik, terima kasih. Apakah Hakim anggota 1 mau meneruskan pertanyaan? Baik, Yang Mulia. Hakim anggota 1 ada pertanyaan terhadap saksi? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara memahami syarat dan ketentuan jual beli online Lazada? Sudah Yang Mulia. Apakah secara khusus sudah membaca bagian prosedur pembatalan? Saya sudah membacanya Yang Mulia. Menurut pembacaan saudara, bagaimanakah pihak tergugat merugikan penggugat? Dari sistem tersebut, sistem terdapat kelemahan mengenai informasi ketersediaan barang Yang Mulia. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis.
Silakan Hakim Anggota Dewan. Baik, saya rasa untuk sementara ini cukup. Pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, menangkap dari keterangan yang saudara berikan, kami akan menyanggah keterangan dari saudara saksi dalam beberapa poin. Untuk yang pertama, mengenai pelanggaran terhadap pasal 1226 yaitu syarat pembatalan sepihak. Mari kita ingat kembali bahwa adanya asas pacta sunt servanda. Makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang-undang. Dengan kata-kata lain, perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak. Dalam hal ini mengacu pada syarat dan ketentuan dari Lasada dalam klausul pengakhiran menyebutkan bahwa untuk tujuan penghentian ini, Anda dan Lasada sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata Indonesia. Sehingga pengakhiran akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau keputusan pengadilan atau lembaga lain dalam wilayah Republik Indonesia. Sehingga pasal 1226 tidak berlaku dalam perkara ini. Poin yang kedua, mengenai sistem informasi dalam platform. Jika saudara lebih cermat lagi dalam membaca syarat dan ketentuan, poin keterbatasan kami atas tanggung jawab dan kewajiban kaitannya tidak ada pernyataan dan jaminan. Layanan platform dan material yang tersedia adalah berbasis sebagaimana adanya dan sebagaimana tersedia. Semua data dan atau informasi yang terkandung dalam platform layanan material yang disediakan ditujukan hanya sebagai informasi saja. Tidak ada pernyataan atau jaminan apapun yang tersirat, tersurat maupun diatur termasuk jaminan non-pelanggaran atas pihak ketiga yang meliputi kelayakan jual, kualitas yang memuaskan atau sesuai untuk tujuan tertentu sehubungan dengan platform, layanan atau material tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang berlaku. Kemudian untuk poin yang ketiga, pengecualian tanggung jawab dari Lasada. Lasada tidak bertanggung jawab pada Anda untuk kerugian apapun atau apapun penyebabnya dalam bentuk apapun yang timbul secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kemudian ada resiko Anda sendiri. Setiap resiko kesalahpahaman, kesalahan, kerusakan, biaya dan kerugian yang diakibatkan dengan penggunaan platform ini adalah sepenuhnya risiko Anda sendiri dan Lasada tidak bertanggung jawab untuk itu. Begitulah isi dari syarat dan ketentuan dalam sistem Lasada untuk menyanggah apa yang saudara saksi kemukakan tadi. Justru itu yang menjadi masalahnya, karena pihak penggugat merasa sistem Lasada merugikan pihak user. Saudara saksi, perlu kami jelaskan sekali lagi bahwa sebelum user membuat akun dalam portal Lasada, ada permintaan dari sistem untuk patuh dan tunduk terhadap syarat dan ketentuan portal tersebut. Seperti yang disebutkan dalam syarat dan ketentuan berlaku untuk penjualan. Dalam proses pembelian disebutkan bahwa kepatuhan Anda ini menerangkan sebelum menggunakan, mengakses atau memanfaatkan platform ini, Anda sudah membaca dengan baik setiap dan seluruh syarat dan ketentuan ini yang antara lain berisi mengenai pedoman, pemberitahuan, aturan operasional, kebijakan, instruksi yang berkaitan dengan pembelian produk melalui platform. Dan dengan melanjutkan penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh platform, maka Anda telah menyatakan persetujuan Anda terhadap setiap dan seluruh ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini. Kami akan mempublikasikan setiap perubahan yang bersifat substansial atau amandemen dari syarat dan ketentuan ini melalui platform. Dan Anda diwajibkan untuk membaca dengan baik setiap perubahan atau amandemen tersebut, sehingga apabila Anda tetap menggunakan, mengakses dan memanfaatkan platform, Anda dianggap telah mengetahui, memahami, dan menyetujui perubahan atau amandemen tersebut. Apakah Anda memahaminya? Kalau begitu seharusnya dari pihak Lasada memastikan bahwa barang-barang yang dijual melalui Lasada selalu akurat informasinya. Kembali lagi pada syarat dan ketentuan yang berlaku, yang kami berlakukan, dan sekali lagi user telah menyetujui bahwa barang yang diinginkan oleh penggugat tidak disediakan oleh Lasada, namun dari pihak ketiga. Dalam hal ini jam tangan yang dipesan oleh penggugat dari toko Maya, Kyun,
Lasaja hanya sebagai fasilitator bertemunya antara penggugat, dalam arti di sini adalah usernya dari akun Lazada dengan toko maya tersebut. Demikian keterangan dan sanggahan dari kami. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Saudara dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Sebelum silakan ambil identitas saudara di meja panitera. Kepada petugas, silakan kawal saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Kuasa hukum penggugat, silahkan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan saksi atas nama Deniar Pratama. Saksi telah siap yang mulia. Baik, terima kasih petugas, silakan kembali ke tempat. Saksi siap Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sebelum pemeriksaan saksi dilanjutkan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara berdasarkan KTP yang saudara berikan. Harap dijawab. Baik yang mulia. Nama, Deniar Pratama, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 25 Januari 1998. usia, 22 tahun. agama, Katolik, pekerjaan. karyawan swasta. Baik, terima kasih. Sebelum saudara memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia yang mulia. Baik, hakim anggota 1, silakan mengambil sumpah untuk saksi. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat, dan kepada saudara saksi silakan untuk berdiri untuk diambil sumpah. Siap yang mulia. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya saya akan menerangkan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Cukup. Juru sumpah silakan kembali ke tempat. Saksi silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Baik yang mulia. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara dan ada hubungan keluarga sebenda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak sama sekali yang mulia. Lalu kaitan Anda dengan penggugat sebagai apa? Saya teman Antoni yang mulia. Baik, apakah saudara tahu maksud dari kehadiran saudara pada acara sidang hari ini? Ya, yang mulia. Antoni meminta saya untuk menjadi saksi dalam perkara komplainnya terhadap pembelian barang di Lazada yang di-cancel sepihak. Baik, saya anggap saudara sudah mengetahui duduk perkara dalam persidangan ini.
Sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah saudara saksi juga pernah melakukan transaksi dengan platform Lazada? Benar yang mulia, saya memiliki akun di Lazada. Apakah saudara saksi sering menggunakan platform tersebut? Kalau dulu saya sering yang mulia pakai Lazada karena melihat variasi produk Lazada dari berbagai jenis HP, iPhone, baju, tas, alat elektronik dan segala macam yang ada di Lazada dengan berbagai harganya, saya menjadi tertarik untuk belanja di Lazada. Tapi sekarang tidak lagi, saya ganti ke platform yang lainnya. Mengapa demikian? Bisa saudara jelaskan mengapa saudara sangat menggunakan platform Lazada? Baik yang mulia, dulu 16 Juli 2019 saya searching, akhir saya menemukan barang yang cocok dengan barang yang saya cari dan harganya lumayan murah. Sistem pembayaran COD juga menjadi pilihan saya karena terasa lebih nyaman dan menghindari potongan transfer antar bank. Kemudian 16 Juli 2019 proses sertifikasi pun berjalan lancar. Hari saya langsung dapat email bahwa pembelian sudah tersertifikasi dengan sistem. 18 Juli 2019 tiba-tiba handphone saya berdering, ternyata ada email dari Lazada kalau barang pesanan saya sudah masuk ke proses pengiriman dan akan saya terima pada tanggal 19 Juli sampai 21 Juli 2019 dengan jasa pengiriman dari Lazada sendiri, yaitu Lex. Berarti barang paling lama 3 hari sampai. Berkaca dari pengiriman Lex sebelumnya yang terhitung 4 tanggal 21 Juli 2019 saya mendapat email lagi dari Lazada, barang yang seharusnya saya terima hari ini tiba-tiba dikirim lagi oleh Lazada namun dengan jasa pengiriman berbeda, yaitu JNE. Saya sendiri tidak tahu JNE macam apa itu. Saya pun diberi nomor resi yang saya cukup asing untuk jasa pengiriman JNE, berbeda dengan resi yang seharusnya pada umumnya. Karena saya sudah mendapatkan nomor resi pengiriman, iseng-iseng saya mengecek web JNE untuk melakukan tracking dengan nomor resi tersebut dan keanehan pun terjadi. Nomor resi yang saya input tidak ada di database JNE. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka kembali esok hari besoknya. Siapa tahu data belum diinput dan ternyata hasilnya pun sama. Resi tidak ditemukan, saya menduga resi tersebut palsu. 22 Juli 2019 saya akhirnya melakukan chat dengan customer service Lazada untuk menanyakan nomor resi kosong yang saya dapatkan, dan pihak Lazada berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu 2 kali 24 jam sejak komplain itu. Screenshot tidak saya sertakan karena tidak mendapat email transkrip chat seperti biasanya, yang aneh memang. 25 Juli 2019 setelah tidak ada kabar berhari-hari, saya pun mencoba menghubungi customer service Lazada, namun tidak ada jawaban yang jelas. Resi kosong yang saya keluhkan tempoh hari pun hanya dianggap angin lalu oleh Lazada, hanya janji dan menindaklanjuti 2 kali 24 jam. Padahal hitung-hitung sudah 5 kali 24 jam dari seharusnya barang pesanan yang saya terima. 26 Juli 2019 akhirnya barang yang tunggu-tunggu sudah datang, namun invoice berbeda. Ada beberapa keterangan tanggal resi pengiriman. Nah, ini menerangkan bahwa sistem Lazada itu kaya, perlu transparansi dan customer service-nya kurang cepat respon. Berarti untuk barang yang saudara beli tetap bisa saudara terima? Ya, tapi terlalu lama. Baik, pertanyaan dan saya cukup. Hakim anggota 1, ada yang akan ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebelum membeli barang pada suatu toko, saudara sudah memeriksa detail informasi dari barang dan biasanya ada keterangan estimasi waktu pada saat saudara memilih jasa pengiriman. Nah, dan biasanya ada beberapa ulasan-ulasan dari hasil transaksi sebelum yang mana dapat dijadikan referensi. Apakah toko tersebut bisa dipercaya atau tidak? Karena itu adalah
komentar dari pembeli-pembeli sebelumnya yang sudah menerima barang sesuai dengan yang saudara akan beli. Menurut saudara saksi, bagaimana terhadap pernyataan saya? Kalau melihat review dari pembeli sebelumnya yang mulia. Bentar lagi. Suara aku kedengeran nggak? Kurang kedengeran? Agak besar. Agak bentar lagi. Oke, yuk. Saya sih tidak selalu melihat review dari pembeli sebelumnya yang mulia. Saya selalu beli di platform belanja online. Hanya nama barang yang begitu gampang muncul dan saya suka. Saya hanya membaca detail barang dan ukuran yang dimuat di saya, langsung klik beli. Pertanyaan saya cukup yang ini. Baik, terima kasih. Hakim anggota 2, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang akan saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, mengenai apa yang telah saudara sampaikan tadi terkait review produk yang akan saudara beli, apakah saudara saksi pernah belanja barang yang pengirimannya itu dari luar negeri? Pernah yang mulia? Waktu saya Baiklah, kalau begitu, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan agenda sidang pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata pembatalan perjanjian jual beli sepihak dalam transaksi jual beli online register nomor 22/PDT-G/2020 Pengadilan Negeri Yogyakarta ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin sekarang dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh Pengumuman kepada hadirin di ruang sidang, pada hari ini Selasa 13 Oktober 2020, sidang sengketa perkara perdata nomor 22/G/2020/PNYK atas nama Antoni Ginting sebagai penggugat melawan Muhammad Chunli sebagai tergugat siap dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dimohon memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apakah hakim anggota 1 siap mengikuti persidangan? siap yang mulia. Hakim anggota 2 Siap yang mulia, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 22/G/2020/PNJK antara Antoni Ginting sebagai penggugat melawan Muhammad Chunli sebagai tergugat pada hari ini Selasa 13 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
sesuai dengan berita acara persidangan minggu lalu bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dan pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi dan pengajuan bukti-bukti. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan saksi dan bukti-buktinya? Kami sudah siap dengan beberapa alat bukti dan 2 orang saksi yang mulia. Silakan bukti tertulisnya dibawa maju ke depan. Kuasa hukum penggugat dipanggil. Apakah saksi yang diajukan sudah hadir? Saksi yang kami ajukan sudah hadir dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Silakan saksinya dihadapkan ke ruang sidang. Kepada petugas ruang sidang, saksi dimohon dihadirkan. Saksi siap yang mulia, terima Ya, kasih. terima kasih. Saksi, silakan. Terima kasih yang mulia. Patut identitas, silakan dibawa ke maju. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baik, sebelum pemeriksaan saksi dilanjutkan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Baik yang mulia. Hakim anggota 2 silakan. Baik yang mulia. Nama, Rezaldi, umur, 35 tahun. alamat, Jalan Kaliurang, kilometer 10, Sleman, Jakarta. pekerjaan, Pegawai Bank BCA. agama. Islam yang mulia. Cukup yang mulia, kami kembalikan kepada ketua. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Kepada hakim anggota dan juru sumpah silakan dibantu untuk mengambil sumpahnya. Silakan saudara saksi bisa mengikuti lafaz sumpah yang kami ucapkan. Namun perlu saudara ketahui bahwa bersumpah di sini adalah saudara atas keterangan yang saudara berikan. Apakah bisa dipahami? Bisa yang mulia. Baik. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibat jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Saudara saksi, saudara telah bersumpah. Sumpah kembali ke tempat semula. Siap yang mulia. Saksi, duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah ada hubungan keluarga atau semenjak atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengetahui maksud kehadiran saudara dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Saya dihadirkan sebagai saksi dari pihak Lazada dalam sengketa jual beli online. Apakah saudara sudah mengetahui duduk permasalahan sengketa ini sehingga saudara dihadiri sebagai saksi dari tergugat? Iya yang mulia. Sepengetahuan saya, pihak pembeli melakukan komplain kepada Lazada terhadap pembatalan sepihak dari pihak Lazada. Pihak Lazada tidak dapat menyediakan barang yang dibeli. Namun pihak Lazada sudah merefund dana ke rekening pembeli di bank tempat saya bekerja. Berarti saudara dari pihak bank. Jika begitu, bagaimana prosedur refund
di bank tempat Anda bekerja? Prosedur refund di bank tempat saya bekerja memiliki cara kerja yang sama dengan bank yang lain. Pada dasarnya apabila pihak pembeli telah melakukan transaksi pada penjual, namun karena suatu keadaan penjual harus melakukan pengembalian dana pada pembeli, maka penjual hanya tinggal mentransfer kembali dana yang ada ke rekening pembeli. Apakah dengan demikian, maka uang pihak penggugat yang telah direfund pada Lazada sudah diterima pihak penggugat di rekeningnya? Sudah, Yang Mulia. Hal tersebut terjadi secara otomatis. Bagaimana saudara membuktikan bahwa prosedur refund telah berhasil? Dengan ini saya menyerahkan bukti berupa rekening koran pembeli. Dengan rekening koran ini terdapat transaksi masuk ke rekening pembeli sesuai dengan jumlah nominal yang telah ditransferkan kepada pihak Lazada sebesar 50 juta rupiah. Apakah dengan berhasilnya proses refund ini, maka penggugat telah mendapatkan uang kembali secara utuh? Benar, Yang Mulia. Apakah penggugat dapat menggunakan uang tersebut kapan saja? Benar, Yang Mulia. Setelah proses refund berhasil, maka pembeli dapat dengan segera menggunakan uangnya kembali. Apakah benar bahwa refund yang melebihi 31 hari dari proses transfer penggugat, maka penggugat harus mendatangi kantor Bank BCA untuk melakukan sertifikasi dan pencairan dana menunggu beberapa hari? Tidak, Yang Mulia. Seseorang yang telah mentransfer sejumlah dana ke rekening lain, kemudian terjadi refund, maka dana langsung kembali ke rekening awal tanpa ada tenggat waktu dan verifikasi. Baik, pertanyaan dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan pada saksi tergugat? Saudara tergugat, apakah Anda memiliki wewenang dalam mengeluarkan rekening koran milik tergugat? Padahal setahu saya, informasi mengenai rekening nasabah adalah sesuatu kerahasiaan yang tidak bisa dibuka secara sembarangan. Benar bahwa rekening nasabah beserta informasi yang berada di dalamnya adalah sebuah kerahasiaan. Akan tetapi dapat dibuka berdasarkan beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank BCA. Dalam kasus ini, pihak Lazada memenuhi syarat dan ketentuan tersebut dan tidak melanggar privasi nasabah. Baik, cukup, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat apakah cukup? Cukup. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Siap, bersedia, Yang Mulia. Saudara dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Silakan ambil identitas di meja panitia. Petugas silakan kawal saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan. Kuasa hukum tergugat silakan hadirkan saksi berikutnya. Kepada petugas sidang, silakan hadirkan saksi atas nama Selina Mutiara ke ruang sidang. Saksi sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat, Yang Mulia. Baik, sebelumnya pemeriksaan saksi dilanjutkan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Silakan maju. Baik. Hakim anggota 1 silakan. Baik, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, berdasarkan identitas yang sudah diserahkan kepada kami akan melakukan pemeriksaan. Silakan untuk menjawab pertanyaan saya. Nama saudara, Selina Mutiara. tempat dan tanggal lahir, Sleman 30 September 1990. usia, 30 tahun. agama, Islam. alamat saudara, Kelurahan Baru, Prambanan, Sleman. pekerjaan, Risalah.
sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Saya bersedia yang mulia. Kepada hakim anggota 1 dan juru sumpah, silakan dibantu untuk pengambilan sumpahnya. Siap. Baik yang mulia, saudara saksi dapat mengikuti lafal sumpah yang kami ucapkan. Namun perlu saudara ketahui bahwa yang bersumpah di sini adalah saudara atas keterangan yang saudara berikan. Apakah dapat dipahami? Bisa yang mulia. Baik. Silakan ikuti saya ya. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan juru sumpah kembali ke tempat dan saksi kembali. Siap, yang mulia. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Ya yang mulia. Saudara saksi, apakah ada hubungan keluarga atau semenda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Iya yang mulia. Apakah saudara mengetahui maksud kehadiran saudara dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan sebagai saksi dari pihak Lazada dalam sengketa jual beli online. Sebelumnya, apakah saudara sudah mengetahui duduk permasalahan sengketa ini sehingga saudara dihadirkan sebagai saksi dari tergugat? Kalau secara rinci saya tidak tahu yang mulia. Cuman tahunya ada komplain dari user Lazada gitu. Apakah saudara user Lazada? Iya benar. Sudah berapa lama? Waduh, berapa lama ya? Kalau pastinya saya nggak ingat, tapi udah puluhan tahun sekarang pun masih kok. Barang apa saja yang saudara sudah beli? Ya macam-macam yang mulia. Yang sekiranya lagi viral itu biasanya aku beli kok. Terus karena saya sebagai reseller juga, biasanya kalau ada yang barang bagus gitu ya aku ambil gambarnya terus saya tawarkan. Kalau ada yang mau beli, baru saya pesan ke Lazada. Selama saudara memakai Lazada, apakah ada masalah? Nah, apa ya? Kalau yang terlalu ribet gitu sih enggak ya. Paling hanya lambat aja nyok. Itu. Oh baik. Pertanyaan saya cukup. Hakim anggota 1, ada yang akan ditanyakan? Baik, sedikit menambahkan yang mulia. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, sepanjang pengalaman saudara mengikuti platform Lazada, pernahkah terjadi kendala secara teknis? Kalau kendala teknis ya, apa ya? Oh, dulu saya pernah itu pas bulan Mei 2019 kayaknya. Karena saya baru-baru lihat referensi barang apa yang biasanya baru dijual gitu toh. Terus kalau misal ada yang disukai kan biasanya saya langsung masukin ke keranjang tuh. Terus kayak model ngincar gitu loh Pak. Terus itu saya cari pembanding dari toko sebelah. Nah, tapi pas saya mau klik masukin ke keranjang itu nggak bisa. Itu yang mulia. Bisa dilanjutkan lagi untuk penjelasannya? Nah, saya bingung itu yang mulia. Akun saya itu bermasalah. Saya nggak bisa nambah barang kecuali keranjang saya. Nah, saya coba melalui website, komputer, aplikasi yang lain, semuanya mengalami hal yang sama. Terus saya pinjam akunnya kakak saya lah. Dan ternyata akunnya kakak saya itu bisa dipakai loh untuk nambahin ketali itu. Nah, terus saya akan lapor karena akun saya nggak bisa digunakan. Gitu yang mulia. Baik. Kemudian dari Lazada, spesifik dari customer service-nya itu apakah ada tanggapan tersendiri? Customer service-nya itu cuma nyuruh nunggu aja. Katanya akan diproses sama IT-nya gitu. Kira-kira berapa lama saudara diminta untuk menunggu oleh customer service? Apa ya? 2 harian apa ya? Ya lumayan lama sih menurut saya. Karena saya mesti ngurusin akunnya
kurang lebih ya. Iya. Ya, pertanyaan dari saya cukup ya mungkin. Ya. Baik, terima kasih Hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, berkaitan dengan kendala sistem yang saudara maksudkan tadi dan respon dari CS Lazada itu, apakah ada kerugiannya? Kalau kerugian materi sih enggak ya Pak ya. Tapi gimana ya? Akun saya tuh jadi nggak bisa dipakai loh. Nah, itu waktunya cuma 2 harian gitu. Terus, tapi ya mau gimana lagi ya, saya harus sabar kok ya. Mau ya baru dibenerin. Ya namanya juga sistem kan pasti ada up and down-nya kan. Apakah saudara saksi pernah belanja barang dari luar negeri? Sering apa Pak? Barang dari luar negeri itu bagus-bagus loh Pak. Iya. Nah kalau beli dari Lazada itu kan pasti murahnya. Bagaimana prosesnya? Apakah pernah ada kendala? Ya prosesnya sama kayak biasa gitulah. Kan tinggal lihat barang yang mau kita beli, terus ya spesifikasinya, detail barangnya kayak apa. Habis itu lihat contoh sediaan barangnya dulu, jangan lupa. Terus udah tinggal klik beli, nanti dapat invoice dan metode pembayaran. Dibayar terus nunggu barang datang gitu Pak. Terkait dengan proses pembayaran, apakah pernah ada kendala? Enggak sih Pak, kan aku pilih Pak, COD. Jadi transaksinya saya sering pakai bayar langsung gitu loh kalau barangnya datang gitu. Baru kita bayar, jadi aman Pak. Baik, berarti tidak ada kendala ya? Kendala ya itu Pak, ujian kesabaran itu Pak namanya. Kan beli di luar negeri itu lama, ya biasanya hampir 2 mingguan gitu loh. Iya. Yang ribet itu kalau pas dapat pembeli rempong Pak, saya kayak diteror gitu, ditanyain udah datang belum, udah datang belum. Nah itu yang jadi kendala saya Pak. Ya, baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang akan ditanyakan? Ada dan sedikit menambahkan yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, dari sekian lama pengalaman saudara menggunakan jasa Lazada ini, apakah saudara memiliki tips untuk bertransaksi dengan aman di platform ini? Apa ya? Ya kalau menurut saya sih ya Bu, saya kan pilih dulu barangnya yang mau dibeli itu apa, terus saya bandingin juga ke toko-toko lain yang punya barang serupa. Di situ saya lihat ulasannya dari pembeli sebelumnya itu apa toko itu recommended apa enggak gitu loh. Terus kalau ada ulasan komen yang biasanya saya lihat ke toko lain itu lihat jenis komplainannya. Kalau yang dikomplain itu hanya masalah waktu, tapi kualitasnya bagus, ya saya akan coba toko itu. Terus yang tidak kalah penting itu kita bisa chatting sama penjualnya buat pastiin barangnya itu tersedia dan real sesuai deskripsi atau tidak. Itu tuh. Lalu mengenai ulasan yang ada di toko itu, dari pihak Lazada kan punya kebijakan untuk dapat menyembunyikan komen negatif. Menurut Anda itu bagaimana? Nah, ya gimana ya Bu? Aduh, kalau itu saya kurang tahu persisnya kalau masalah teknis kayak gitu kan. Terus jadi kalau saya tuh prinsipnya jadi seorang penjual itu ya ada insting gitu loh untuk dan rugi. Terus biasanya kalau saya yakin sama barang yang saya mau ya alhamdulillah kualitasnya selalu bagus kok. Terus untuk kualitas sama pembeli-pembeli saya itu tidak ada komplain juga. Yang jadi komplain itu biasanya yaitu waktu Bu. Terus kalau dari luar negeri juga lebih lama lagi Bu. Baik, jadi kalau saudara saksi memberikan rating untuk Lazada, saudara akan kasih bintang berapa? Kalau ada bintang setengah, saya kasih 4,5 dulu. Tapi setengahnya itu nggak ada, jadi ya tak kasih 4 aja lah. Nah kalau tak kasih 5 itu kalau nggak ada komplain dari pembeli saya ya tak kasih 5. Terus pengirimannya juga nggak molor. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi keterangan yang saudara berikan kami anggap cukup. Dan apabila di kemudian hari ada yang ingin kami tanyakan, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Baik yang mulia, saya bersedia kok. Baik, terima kasih. Saudara saksi silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan ambil identitas saudara di meja panitia. Kepada petugas sidang silakan antar saksi keluar sidang.
Saudara tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat terima yang mulia, dan saya tidak keberatan karena semua yang dikatakan oleh saksi tadi adalah benar yang mulia. Baik. Saudara penggugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya tidak keberatan dan saya menerimanya yang mulia. Siap. Baik, terima kasih. Sidang pemeriksaan barang bukti dan saksi sudah selesai. Maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis hakim akan memberi waktu 7 hari dari sekarang kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya. Jadi penyampaian kesimpulan akan dilanjutkan kembali 7 hari mendatang. Untuk tanggalnya berapa tanggal berapa? Tanggal 27 Oktober 2020, Mas Bis. 27 Oktober ya. Jadi sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa ya? Ya. Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Baik, terima kasih. Untuk sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata pembatalan perjanjian jual beli sepihak dalam transaksi jual beli online register nomor 22/PDTG/2020 PNJK ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan